Awas, hati-hati, kasih tahu sekitar Anda, kasih tahu anak-anak Anda, ini ada makhluk baru, ini ada organisasi baru ini yang merusak akhlak, yang merusak akidah, yang merusak hati. Kasih tahu. Saudara, ada dua pengumuman. Insya Allah ziarah kubroh di Binongan akan kita adakan Senin ini, Senin lagi 10 November sore. Ayo kita ziarah sama-sama, niati untuk dapat barokahnya orang soleh. Kita ziarah untuk supaya kita kumpul bersama mereka di hari kiamat. Ya, beliau Habib Ahmad bin Shalih Al-Dar orang yang soleh, Pak, Masya Allah ya. Tinggal ada di Binongan sampai meninggal ada di sana dan punya turunan. Kok kuburan fiktif? Yang fiktif itu kamu ya, yang fiktif itu yang ngomong itu bukan kuburan fiktif, itu ada turunannya, Pak, ada ya, sampai sekarang juga ada. Yang kita ziarah ada di sana untuk membuktikan bahwa masyarakat Pasuruan tidak bisa dipisahkan dengan orang soleh dan tidak ada perbuatan bongkar kuburan itu itu adalah terpuji, nggak ada ya. Ini perbuatan apa ini, mau jadi ISIS apa bongkar-bongkar kuburan itu, nggak ada. Tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh terjadi lagi. Kalau terjadi lagi kita datang ke rumahnya, kita bongkar sama-sama nanti, biar biasa itu orang-orang itu. Tidak boleh terjadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Bersama-sama dengan pengurus desa ya, yang ditandatangani oleh saudara Osin sebagai kepala desa dan ketua BPD. Nah, ini sebagai, kita lihat aja teman-teman ya, sebagai warning aja. Kalau memang terjadi seandainya sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita nggak usah cari kambing yang dicat hitam. Berarti siapa? Mereka lah yang memaksakan kehendak. Nah, dan saya nggak habis pikir kalau memang tetap itu acara dilakukan ya, jelas-jelas gitu. Ini para kabib ya, jelas-jelas ini para kabib ini bisanya membuat ulah di republik ini gitu. Jangan sampai saya menyebut Anda ini sebagai public endemic ya, para kabib ini gitu. Jangan biasakanlah di negara orang. Ini bukan negara ente, ini negara kami ya. Kalau mau ente hidup damai, aman, nyaman di republik ini, ikuti
aturan mainnya, ikuti kehidupan yang ada, ya. Jangan suka membuat gaduh terus Republik ini. Gitu. Ini kan yang diadu domba, yang rugi itu kita, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena yakin apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seandainya bentrokan massa terjadi di sana, itu yang akan bentrok itu bukan Habib, bukan kalian, hei Habib. Yang akan bentrok itu adalah sesama anak bangsa. Antara mukimat dan mukibin. Kalau memang Anda itu berani, nggak usah bawa-bawa mukibin, nggak usah bawa-bawa anak bangsa, ya. Rombongan Habib aja semua ke sana. Bila perlu se-Indonesia yang katanya 4 juta. Artinya kalau Anda punya keberanian, punya ekor, nggak usah bawa-bawa umat, nggak usah bawa-bawa kaum pribumi, nggak usah bawa-bawa muhibbin. Anda aja semua, Habib. Kalau mau bentrok sekalian. Tapi jangan pernah bawa-bawa anak bangsa, jangan pernah bawa-bawa pribumi. Anda jangan suka mengadu domba antar sesama umat, sesama pribumi. Sementara Anda duduk manis, menertawakan apa yang kita lakukan. Anda itu akan tertawa terbahak-bahak karena memang tujuan Anda mungkin seperti itu. Bilangin sama si Topik Asegaf. Nih si Ade Irawan, pakai otak. Topik, kalau ente punya keberanian, gak usah bawa-bawa Kibin untuk diadu domba dengan mengatasnamakan dalil agama, melakukan jarah kubro. Kecuali kalau Anda memang sengaja membuat settingan acara itu, untuk apa? Untuk membuat kekacauan bangsa ini. Kalau Anda mau berantem, Topik ya, Ketua RA, ayo dengan saya, mau jotos-jotosan sekalipun nggak jadi masalah saya, nggak bakalan mundur sedikit pun. Cuman nggak usah membuat kegaduhan lah, saya udah jengkel teman-teman, terus terang aja. Ini orang maunya apa? Udah jelas acara itu ditolak, ya. Warga sekitar, warga setempat itu sudah melakukan musyawarah, mufakat, dan menandatangani semua warkahnya, dikeluarkan dalam notulensi rapat yang ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD, ya, bahwa menolak melakukan acara tersebut, adanya kegiatan atau acara tersebut. Tapi ini si Topik yang katanya cucu Nabi, nyatanya cucu Yuya, cucu Yahudi, sukanya bikin onar, bikin ulah dan bikin onar. Coba pakai otak. Kalau memang sudah ada penolakan, kalau memang Anda memiliki adab, nggak usah maksa, nggak usah ngotot. Warga setempat di situ, kepala desa dan aparatur desa lainnya, sudah jelas-jelas melakukan penolakan. Coba sedikit punya malu. Kalau mungkin Anda punya malu, ya. Kalau nggak punya malu, bilang sama saya mau berapa Anda malu. Saya kasih Anda. Saya beli borong buat Anda, ya. Jengkel saya terus terang aja nih ke orang ini. Kalau mau melakukan hal itu kekeh maksa, Topik, ya. Kalau Anda kekeh maksa untuk melakukan kegiatan tersebut, udah para Habib aja yang datang. Nggak usah bawa-bawa muhibib. Kita perang-perang sekalian.
Bisanya memaksakan kehendak dan adu domba, teman-teman. Ini yang harus kita sadari. Saudara-saudaraku ya, yang masih percaya terhadap rombongan Khabib sebagai juriyah katanya, oke, silahkan lanjutkan kepercayaan Anda, keyakinan Anda silahkan. Tapi bagi kami, yang kami hari ini sudah tidak percaya sama sekali, bahkan saya berani bersumpah mereka itu bukan juriyah Rasul dan nasabnya tidak tersambung ke Rasulullah, kita nggak usah mau diadu domba oleh tipe-tipe orang penjahat-penjahat kayak mereka itu. Kenapa saya berani katakan penjahat? Hanya penjahat yang suka memaksakan kehendak. Udah jelas dilarang, udah jelas ada surat penolakan, masih aja memaksakan kehendak. Terjadi sesuatu, Anda hanya cuma tersenyum dan tertawa. Karena saya yakin kalau terjadi ribut, Anda itu paling ngacir, paling duluan. Tipe-tipe orang kayak Anda itu saya tahu. Karakter seperti Anda itu saya tahu. Terserah, mau terima mau tidak perkataan saya. Tapi kalau Anda tetap memaksakan kehendak untuk melakukan jarah kubro yang notabene jelas-jelas sudah dilakukan penolakan oleh warga setempat, berarti ini kelihatan, teman-teman. Khabib-khabib ini sejatinya ingin mengadu domba sesama umat. Udah, ini masalahnya bukan apa-apa. Kalau tidak terjadi sesuatu hal sebelumnya di tempat itu, mungkin ya nggak jadi masalah. Tapi ini kan sampai hari ini perkara ini kan belum selesai. Perkara Makam Winongan ini belum selesai. Masih terdapat perkara pidana yang sampai hari ini belum di P21. Masih berstatus tersangka. Katakanlah ini masih anget, masih panas. Tujuannya apa coba? Menggelar, mengumpulkan massa, konsentrasi massa di tempat, di makam. Jarah kubro. Ini kayak gimana ya? Sengaja acara ini, kalau saya boleh berasumsi, kayak sengaja untuk terjadi konflik besar gitu loh di situ, supaya terjadi chaos seolah-olah. Anda ini punya malu nggak, Topik? Coba pakai otak, pakai akalmu. Gak usah Anda itu memaksakan kehendak. Kalau memang itu acara dirasa penting, urgensinya apa? Kalau mau mendoakan almarhum, bisa di lapangan, di tempat lain, nggak usah dipakai di situ. Karena apa? Karena di situ kan udah ditolak oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah. Yang ditandatangani notulensinya dikeluarkan dan ditetapkan oleh kepala desa dan BPD. Kok maksa gitu loh? Bagi saya sih nggak masalah, silakan aja. Cuman kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di tempat itu, sejatinya berarti Anda yang menginginkan konflik ini terjadi. Ini buat para kibin ya, para muhibin. Anda juga cobalah pakai hati nurani. Anda digerakkan, Anda disuruh untuk menghadiri acara jarah kubro itu. Tapi nyata-nyatanya warga di situ sudah melakukan penolakan. Berarti Anda juga termasuk apa? Orang yang tidak tahu malu. Tuan rumah udah menolak, kok Anda memaksakan, nah gitu loh. Bukan apa-apa, wahai temanku ya, baik muhibin ataupun mukiman. Urgensinya apa? Saya berprasangka, ya maaf kata ya, agak sedikit kotor mungkin.
Ini kayak sengaja makam itu dijadikan arena pertarungan gitu loh, antara yang pro dan kontra. Dan kalau Polres di sana, ya, kepolisian di Pasuruan ini hanya berdiam diri, oh ya, berarti kan udah dapat dipastikan Anda memang tidak mampu bekerja, kan gitu. Ya mohon maaf. Karena jelas ya teman-teman, barusan saya nggak mau putarkan lah kalau rekaman. Saya punya rekamannya yang bocor dari grup mereka, yang ternyata rencana untuk melakukan jarak kubro itu tetap dipaksakan. Walaupun sudah ada surat penolakan berdasarkan rapat musyawarah dan mufakat warga masyarakat di sana ya. Nah, ini kan tujuannya lain. Kalau tetap memaksakan tujuannya lain. Ini kayak sengaja nantang perang gitu loh. Kalau saya sih it's okay, nggak ada masalah, karena saya jauh. Saya di Jawa Barat, nggak ada urusan di sana. Cuman saya khawatir lah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di tempat itu. Karena tempatnya kan kita tahu sendiri ya, itu lagi tempat dijadikan tempat perkara TKP, tempat kejadian perkara yang notabene sampai hari ini perkaranya belum putus ya. Dan kalau bicara keadilan, ini dari penegak hukum juga ya, di mana letak keadilan Anda sehingga hanya 2 orang yang ditetapkan jadi tersangka? Pro justice, bicara demi keadilan, bicara pro justice, bicara polisi presisi. Mohon maaf, dalam bab ini saya boleh melakukan penilaian. Anda sama sekali tidak adil. Sah-sah saja ketika menilai ya. Karena apa? Kalau mau memang menegakkan penegakan supremasi hukum, di situ kan yang melakukan pembongkaran kan bukan 1-2. Bahkan si Gustom ini, si layout ini melakukan pembongkaran itu pasca dibongkar. Kalau saya boleh katakan, yang dibongkar itu bukan bangunan oleh si layout ini, si Gustom ini. Tapi puing itu lebih tepat. Karena sebelumnya itu sudah dihancurkan, dirobohkan oleh masyarakat. Jadi penghancuran yang sebetulnya terjadi di awal sebelum si Gustom datang. Kalau si Gustom itu menghancurkan apa? Bukan menghancurkan bangunan, tapi puing bangunan, karena itu sudah jadi puing. Nah, tapi yang menghancurkan bangunan di situ nggak semua, nggak ada yang diproses satupun. Inilah hukum di Republik ini. Jadi jangan salahkan masyarakat ketika membicarakan masalah. Tugas polisi ini melayani masyarakat yang berduit mungkin. Jangan salahkan. Karena giliran masyarakat yang miskin ya seperti ini. Tapi saya tidak fitnah Anda terima duit ya. Enggak. Begitulah teman-teman. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apa tidak tahu, apa pura-pura tidak tahu bahwa yang menghancurkan itu cuman berdua atau banyak orang. Nah, ini kan kalau memang mau berkeadilan, tangkap semua. Yang siapapun yang terlibat dalam penghancuran makam itu, termasuk kepolisian yang hadir pada saat itu. Ada polisi, ada polsek ya. Bahkan kapolseknya langsung hadir pada saat pembongkaran itu. Ada Koramil, ada anggota DPRD, ada kepala desa, ada tokoh masyarakat. Yang ditangkap ekornya doang. Kepala-kepalanya ini nggak ditangkap. Mungkin takut matok.
Kalau ular itu kan ditangkap kepalanya takut menggigit. Jadi akhirnya apa? Ekornya doang yang ditangkap. Kenapa saya bilang ekornya? Ya memang Gustom ekornya. Lawang datangnya aja belakangan. Datangnya kan Gustom belakangan. Pasca itu dibongkar. Dan yang dilakukan pembongkaran oleh Gustom itu bukan membongkar bangunan, tapi puing bangunan, karena itu sudah dihancurkan. Ya terserahlah, itu kan prinsip dan tugas Anda ya, silakan. Cuman jangan salahkan masyarakat ketika memberikan mosi tidak percaya terhadap penegakan supremasi hukum, khususnya yang ada di wilayah Pasuruan dan wilayah Polda Jawa Timur. Saya menghargai atas keputusan Anda ya, melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Tapi kalau bisa, kan kepolisian itu harus presisi katanya. Apa sih arti presisi itu? Saya jadi kurang paham tentang arti presisi di sini. Presisinya dalam perkara ini coba kita lihat. Pelakunya ratusan orang, yang ditetapkan tersangka cuma 2 orang. Apakah itu yang seperti itu yang disebut presisi? Silakan Anda menilai, teman-teman. Bicara berkeadilan, bicara adil itu memang tidak harus sama rata. Adil itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Cuma dalam hal ini yang saya anehkan gitu kan, yang saya herankan. Ini pelaku ratusan orang. Bahkan satu-satu mungkin pelaku di situ bisa dilihat di video ya, bahkan di live kan gitu. Saya aja menyimpan 3 videonya nih. Tapi kenapa yang dilakukan ditangkap, ditahan, kemudian diperkarakan cuma berdua? Ini kan aneh. Apa boleh saya menyebut bahwa Gustom ini sebetulnya kambing dicat hitam? Ya Allah. Nah ini kembali ke persoalan Jarah Kubro ya. Jarah Kubro yang rencana dilakukan pada tanggal 10 berdasarkan seruan dari Taufik Assegaf. Itu kan jelas ya, tanggal 10 itu tanggal 3 kemarin dikeluarkan surat ya, notulen daripada hasil keputusan rapat bahwa masyarakat, intinya masyarakat Winongan Kidul itu menolak adanya kegiatan Jarah Kubro. Nah akan tetapi ini perlu saya informasikan bahwa ternyata berdasarkan bocoran, voice note, rekaman dan lain sebagainya yang saya terima, bahwa mereka akan kekeh gitu, akan tetap melakukan acara itu atau kegiatan itu. Saya hanya ingin mengkhabarkan itu atau memberitahukan ini sebagai warning kepada siapapun ya, kepada kepolisian, penegak hukum lah, bil khusus penegak hukum. Gitu. Tolong teman yang memiliki akses ke penegak hukum di sana di Pasuruan, beritakan kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam acara tersebut, gitu kan, berarti yang harus mempertanggungjawabkan adalah yang memaksakan kehendak, yang menggelar acara tersebut. Karena sudah tahu ada penolakan, tapi dia kekeh maksa. Ya sama halnya ketika dia membangun bangunan cungkup makam itu, sudah tahu ada ada peraturan yang tidak bolehkan membangun cungkup makam di Winongan itu. Ini maksa. Masyarakat ada yang tidak terima kemudian dirobohkan, ngamuk-ngamuk lapor polisi. Nah sekarang juga nanti ya, jangan-jangan kalau terjadi sesuatu yang ditangkap orang-orang warga di sana, bukannya yang mengadakan acara. Jangan sampai itu terjadilah. Kasihan.
sama masyarakat. Kalau sudah terjadi korban, siapa yang harus dipersalahkan dan bertanggung jawab di sini? Jadi saya mohon kepada siapapun, teman-teman yang memiliki akses ke sana. Saya sih sudah nelpon ya beberapa tokoh di Winongan bahwa saya sudah menginformasikan hati-hati, penolakan tetap ada, tinggal penolakan, tapi acara itu kata saya tetap mau dilakukan giat ya, jadi kegiatan acara tersebut akan tetap dilaksanakan. Karena apa? Kelihatannya modusnya lain nih si Topik. Bapak Topik yang saya hormati, yang konon katanya cucu Nabi, kalau Anda benar-benar cucu Nabi, merasa benar-benar Anda mempunyai hati nurani, tolonglah, jangan suka bikin masalah. Itu sudah ditolak, Anda itu harus punya malu. Tuan rumah itu sudah menolak. Jangan memaksakan kehendak. Republik ini milik umum, milik umat, milik rakyat, bukan milik Anda. Nyebut yang lain-lain macam-macam, terserah Anda mau mengatakan apa, tapi tolonglah, kalau Anda punya otak, punya akal, punya nurani, pertimbangkan kembali, jangan sampai acara itu terjadi. Kalau Anda kekeh maksa, berarti memang Anda tidak punya malu. Tuan rumah sudah nolak, Anda kekeh memaksakan kehendak. Dan kalau terjadi seandainya sesuatu yang tidak diinginkan di situ, maka yang harus bertanggung jawab itu si Topik ini nih. Udah parah ini, teman-teman. Apa tujuan mereka yang sebetulnya selalu membuat gaduh dan gaduh? Kegaduhan di Republik ini tidak lepas daripada peran serta mereka. Ya contohnya, kasus ijazah palsu itu sebetulnya kan rombongan kabib-kabib juga di belakangnya. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan,
walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.